Khawajah Abdullah Ansari yang hidup antara tahun 1006 sampai tahun 1089 Masehi, yang dikenal sebagai Syekhul Islam Herat, adalah salah satu tokoh sufi paling berpengaruh dari kota Herat, Persia. Ia lahir pada masa pemerintahan dinasti Ghaznawiyah, ketika Herat mulai berkembang sebagai pusat ilmu dan spiritualitas di kawasan Khorasan. Khawajah Abdullah Ansari tumbuh di lingkungan ulama dan sufi, mendalami tafsir, hadis, dan tarikah Al-Qadiriyah dan An-Naqsyabandiyah sejak muda. Dalam perjalanannya, ia kemudian menjadi pengajar besar di Hankah, pesantren Herat, tempat para murid dan pencari ilmu berkumpul untuk memperdalam spiritualitas Islam. Herat, yang kini terletak di wilayah barat Afghanistan, merupakan salah satu kota tertua dan paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Muslim. Meskipun tidak termasuk dalam kawasan Arab secara geografis, Herat memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan arsitektur dunia Muslim, terutama di bawah kekuasaan dinasti-dinasti besar seperti dinasti Samaniyah yang berdiri dari tahun 819 dan berakhir pada tahun 999 Masehi. Dinasti Timurid yang berdiri dari tahun 1370 hingga 1507 Masehi, dan dinasti Safarid yang berkuasa sejak tahun 1501 hingga 1736 Masehi. Dalam masa kejayaannya, Herat sering dijuluki Mutiara Khorasan karena kekayaan intelektual dan budayanya yang luar biasa. Ketika manusia Nusantara sudah memiliki perangkat maritim yang besar dan kuat, mereka sudah mampu melakukan mobilisasi besar-besaran antar pulau dan antar negari. Hal ini ditandai dengan hubungan ekonomi perdagangan yang meningkat. Pada abad ke-9, di bawah dinasti Safawiyah, Herat tumbuh menjadi pusat seni dan ilmu pengetahuan. Para penguasa Safarid mendorong kegiatan intelektual dengan mendukung cendekiawan dan seniman lokal. Setelah itu, kekuasaan berpindah kepada dinasti Samaniyah pada abad ke-10, yang menjadikan Herat sebagai pusat kebudayaan Islam yang gemilang. Di masa ini, sastra Persia, filsafat, dan matematika berkembang pesat, melahirkan para pemikir yang berpengaruh di dunia Islam. Sementara Majapahit sebagai kekuatan maritim terbesar setelah Sriwijaya telah mampu membuat sebuah jung besar, sepanjang 150 meter pada abad ke-13 Masehi. Salah satu teori yang menyebutkan tentang sebaran suku bangsa Timur Tengah ke Nusantara adalah karena pertikaian politik internal. Pertikaian yang menyebabkan beberapa firkah, aliran, faham terhadap tafsir agama dan perbedaan suku bangsa. Teori ini menolak anggapan teori Barat yang mengatakan kalau Islam disebar dengan pedang dan kekerasan. Puncak kejayaan Herat terjadi pada abad ke-15 di bawah dinasti Timurid. Di masa Sultan Husain Baikara dan wazirnya yang terkenal, Ali Shir Nawai, Herat menjadi kota para ulama, penyair, dan ilmuwan besar. Seni arsitektur juga mencapai tingkat tinggi, tercermin dalam keindahan Masjid Jami' Herat dan madrasah-madrasah megah yang berdiri di kota itu. Herat menjadi pusat perpaduan antara spiritualitas Islam dan kemajuan ilmu pengetahuan. Letak yang strategis di jalur sutra menjadikan Herat sebagai simpul perdagangan antara Timur Tengah, India, Asia Tengah, hingga ke Nusantara. Kota ini menjadi tempat pertemuan berbagai budaya dan ide, memperkaya dinamika sosial serta memperluas pengaruh Islam. Selain itu, Herat melahirkan banyak tokoh besar, seperti Omar Khayyam dan Jalaluddin Rumi, yang warisannya masih berpengaruh hingga kini. Warisan Herat tidak hanya berupa peninggalan arsitektur dan karya sastra, tetapi juga semangat intelektualisme dan toleransi. Kota ini menjadi simbol bagaimana Islam, ilmu pengetahuan, dan budaya dapat berpadu menciptakan peradaban yang gemilang. Sebuah warisan yang menjadikan Herat layak dikenang sebagai permata abadi dunia Islam.
Herat juga menjadi pusat arsitektur Islam klasik, seni kaligrafi, dan industri logam. Teknologi besi dan ukiran logam digunakan untuk memperindah masjid dan menara, termasuk Masjid Jami' Herat yang monumental. Dalam suasana intelektual ini, karya-karya Khawajah Abdullah Ansari seperti Munajat Nama dan Kasyf al-Asrar menegaskan Herat sebagai kota ilmu dan spiritualitas. Warisan Khawajah Abdullah Ansari tidak hanya terpatri pada teks dan zikir, tetapi juga dalam jiwa peradaban Herat. Tempat cahaya iman, akal, dan keindahan berpadu dalam satu denyut kebudayaan Muslim yang agung dan abadi. Hingga tersebar ke belahan Nusantara.